Pengacara Yoris Raja Amanullah, Leni Anggraini beberkan sederet kejanggalan kasus Subang yang menyeret nama kliennya. Menurut Leni, ada pihak-pihak yang dengan sengaja ingin menjebak Yoris sehingga terlihat seperti pelaku pembunuhan. Kejanggalan pertama yakni, Yoris diminta untuk datangi TKP dan diberikan pull-up golf oleh Yosef. Pada saat memberi barang itu Yosef sengaja menggunakan alas tangan. Kejanggalan kedua yakni, Yoris diminta membawa mobil Yaris milik Amel ke rumahnya hingga membuat pihak Kapolres Subang marah. Kejanggalan ketiga yakni, penyerahan perhiasan dan kunci rumah kepada Yoris oleh Yosef. Menurut Leni, rentetan kejadian itu bisa menjadi indikasi ada pihak yang ingin menjebak Yoris. Selain itu, kata Leni, perhiasan tersebut diberikan kepada Yoris oleh Danu dan Yosef 3 bulan setelah peristiwa pembunuhan. Mimin Mintarsih salah satu tersangka kasus Subang meyakini kasus Subang akan segera terungkap. Namun, ia meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya yang akan ditangkap. Meski sudah ditetapkan jadi tersangka, hingga kini Mimin Mintarsih bersama suaminya Yosef dan 2 putranya bersikeras membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021 lalu. Menurut Mimin, apa yang dialaminya saat ini adalah karena dirinya difitnah. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Namun, dalam penyerahan dirinya tersebut Danu menyeret serta 4 tersangka. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Namun, Mimin meyakini bahwa suatu waktu kasus Subang terungkap. Ia pun berharap bahwa yang ditangkap adalah pelaku yang sebenarnya. Saking kesalnya, Mimin pun seolah menggertak bahwa waktu yang akan menjawabnya. Hal ini diungkapkan Mimin Mintarsih saat berbincang dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto. Dalam wawancara tersebut, Mimin mengungkap keyakinan dan prinsipnya yang selama ini ia pegang teguh. Mimin mengaku percaya bahwa kebenaran tidak akan tertukar. Mimin meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya akan ditangkap, namun pelaku itu bukan dirinya. Mimin lewat sebuah perbincangan dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto mengaku menyesal menikah dengan Yosef. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih mengungkap sebuah penyesalan setelah terseret kasus Subang. Mimin lewat sebuah perbincangan dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto mengaku menyesal menikah dengan Yosef. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih adalah pelaku kasus Subang tersebut. Mimin yang ikut terseret kasus pembunuhan keji ibu dan anak di Subang tersebut merasa menyesal menikah dengan Yosef. Mimin mengaku dirinya tak menampik ada perasaan tersebut karena manusiawi. Namun, ia berusaha sekuat mungkin menanggap apa yang menimpanya itu dia anggap sebagai ujian. Oleh karena itu mengaku hanya bisa pasrah dan mencoba menerimanya dengan ikhlas. Lebih lanjut, Mimin menegaskan bahwa keluarganya itu tidak tahu apa-apa soal kasus yang kini menjeratnya tersebut. Ia pun tak memungkiri ada rasa sedih karena pemberitaan yang menyudutkannya. Untuk menghadapi ujian itu, selain pasrah selama ini Mimin mengaku hanya menguatkan hatinya. Ia anggap fitnah yang mengarah kepadanya sebagai penghapus dosa baginya.
Hilangnya sidik jari pada kedua jasad korban kasus Subang masih menjadi misteri. Padahal jasad Tuti Suhartini diangkat oleh 4 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sidik jari seharusnya menjadi pintu masuk polisi untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu hingga kini masih banyak keraguan-raguan dalam pengungkapan siapa pelaku pembunuhan Tuti dan Amel. Sejak 18 Agustus 2021 hingga saat ini, polisi baru menetapkan 5 orang tersangka. Prarekonstruksi kasus Subang beberapa waktu lalu bahkan memperagakan adegan sesuai kesaksian Danu. Dalam prarekonstruksi, Danu bersama Yosef, Arigi dan Abi yang perannya digantikan, memperagakan adegan mengangkat jenazah Tuti Suhartini. Logika sederhananya, jika memang mereka berempat tidak mengenakan sarung tangan, seharusnya sidik jari menempel pada jasad Tuti. Pengacara Danu, Ahmad Taufan mengatakan hal ini pula yang menimbulkan kecurigaan bahwa sebenarnya ada pihak lain yang terlibat, khususnya untuk menghilangkan sidik jari. Pasalnya berdasar keterangan Danu, 3 tersangka lain tidak mengenakan sarung tangan. Taufan meyakini ada pihak lain di luar 5 tersangka kasus Subang yang bertugas menghilangkan barang bukti. Perlu diketahui bahwa saat ditemukan dalam bagasi Alphard pada 18 Agustus 2021, jenazah Tuti dan Amel tak langsung dibawa ke rumah sakit. Ambulans yang membawa 2 jenazah ini sempat berhenti di beberapa tempat. Ia sangat meyakini bahwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah direncanakan dengan matang. Mimin Mintarsih tersangka kasus Subang, pembunuhan ibu dan anak, merasa sedang difitnah. Dia pun menganggap fitnah tersebut sebagai penghapus dosa baginya. Saya sedih rumor di luaran sana, saya ikhlas. Saya merasa semoga aja jadi penghapusan dosa bagi saya dengan banyaknya fitnah, kata Mimin saat berbincang dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Heri Susanto. Mimin Mintarsih yakin kasus Subang bakal terungkap. Dia mengatakan pelaku sebenarnya segera ditangkap. Mimin Mintarsih, suaminya Yosef, dan 2 putranya kekeh membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Mimin Mintarsih dan keluarganya menjadi tersangka setelah Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu, yang kemudian menjadi tersangka, mengungkapkan kepada penyidik Polda Jabar ada 4 orang lainnya yang terlibat. Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus Subang tersebut. Menurut keterangan Danu, Mimin Mintarsih juga ada di malam pembunuhan Tuti dan Amalia. Hanya saja dirinya mengaku tak tahu persis waktu Mimin datang ke TKP. Namun, Danu mengaku melihat Mimin dan 2 anaknya ada di TKP. Bahkan Danu mengungkap 2 anak Mimin terlibat menjadi eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Publik dihebohkan dengan aksi seorang pria meletakkan 2 kresek kuning berisi sesuatu ke dalam kuburan Amel. Penyelidikan kasus Subang yang terus digeber pihak Polda Jabar masih jadi sorotan publik. Belakangan bermunculan fakta dan isu baru soal pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu. Baru-baru ini muncul sorotan baru yakni soal momen pemakaman Tuti dan Amalia setelah tanggal 18 Agustus 2021. Publik dihebohkan dengan aksi seorang pria meletakkan 2 kresek kuning berisi sesuatu ke dalam kuburan Amel. Pria itu tampak berbincang dengan seorang penggali kubur yang tengah sibuk melakukan pemakaman. Setelah memberikan terlihat kantung kresek kuning tersebut dimasukkan ke liang lahat. Namun para penggali kubur tak mengetahui jika ada kantung kresek yang dimasukkan ke dalam liang lahat tersebut. Gara-gara kresek kuning yang dimasukkan ke liang lahat Amel itu, publik belakangan heboh. Hingga kini belum ada yang tahu terkait isi kantung kresek kuning yang dimasukkan ke liang lahat tersebut.